Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Hayatun Nafiah dari Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Keluarga Islam, NIM 2014-10736. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas materi tentang pengertian rohen, rukun-rukun dan syarat-syarat rohen, dasar hukum rohen, dan ketentuan umum pelaksanaan rohen dalam Islam. Gadai atau rohen secara bahasa dapat diartikan sebagai al-subut, al-habs, yaitu penetapan dan penahanan. Istilah hukum positif Indonesia, rohen adalah yang disebut barang jaminan, agunan, rubuhan, cagar atau cagaran, dan tanggungan. Azhar Bashir memaknai rohen atau gadai sebagai perbuatan menjadikan suatu benda yang bernilai menurut pandangan syarak sebagai tanggungan uang, di mana adanya benda yang menjadi tanggungan itu di seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Rohen adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat diartikan bahwa rohen yaitu semacam jaminan hutang atau gadai. Pemilik barang gadai disebut rohen, dan orang yang mengutangkan yaitu orang yang mengambil barang disebut, serta menahannya disebut murtahin. Sedangkan barang yang digadai disebut rohen. Dasar hukum rohen: akad rohen diperbolehkan oleh syara dengan berbagai dalil Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dalam ijma' ulama. Di antaranya adalah firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 284. Yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah secara tidak tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seseorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh piutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah yang bertakwa kepada Allah Tuhannya. Setelah itu, rukun dan syarat gadai atau rohen. Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi. Secara bahasa, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Gadai atau pinjaman dengan jaminan benda memiliki beberapa rukun, antara lain akad dan ijab kabul. Akid yaitu menggadaikan dan menerima gadai. Barang yang dijamin atau yang dijaminkan tadi, syarat dan benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayarkan. Syarat rohen antara lain rohin dan murtahin. Tentang pemberi dan penerima gadai. Yang kedua, terdapat sighot. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sighot dalam rohen tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena rohen atau jual beli, jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan rohen tetap syah. Marhum bih atau utang. Menyangkut adanya utang, bahwa utang tersebut disyaratkan merupakan utang yang tetap. Dengan kata lain, utang tersebut bukan merupakan utang yang bertambah-tambah atau utang yang mempunyai bunga. Sebab seadanya utang tersebut merupakan utang yang berbunga, maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba. Sedangkan perbuatan riba bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Ketentuan umum pelaksanaan rohen dan Islam. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan rohen antara lain: 1. Kedudukan barang gadai. Selama ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak si penggadai. Yang kedua, pemanfaatan barang gadai. Pada dasarnya, barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Yang keempat, resiko atas kerusakan barang gadai. Ada beberapa pendapat mengenai barang gadai yang disebabkan tanpa kesengajaan atau murtahin.
Ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa murtahin atau penerima gadai tidak menanggung resiko sebesar harga barang yang minimum. Perhitungan ini dimulai pada saat diserahkannya barang gadai kepada murtahin sebagai hari rusak atau hilang. Yang kelima, pemeliharaan barang gadai. Yang kelima, kategori barang gadai. Yang keenam, pembayaran atau pelunasan utang gadai. Yang ketujuh, yaitu proses pelelangan gadai. Saya rasa saya cukup menjelaskan tentang itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.